Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa tanfarijul qulub wa tasahhalatus surur. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi habibil arwahi wal qulub wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ilaihi mansub. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Puja dan puji syukur senantiasa dan tidak henti-henti kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Para habaib, anak cucu Rasulullah SAW yang kami cintai, yang kami muliakan, mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin. Para alim ulama, para kiai, para asatizah, penerus, pewaris, pejuang risalah Nabi Muhammad SAW yang hadir pada kesempatan ini begitu banyak. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Yang kami hormati Bapak Camat, yang kami hormati Bapak Lurah, yang kami hormati yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ustaz Khairuddin, para tokoh yang hadir pada kesempatan siang yang antar sejuk, siang yang hangat. Jakarta lagi polusi. Panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW yang sudah dilaksanakan turun-temurun dari zaman dari tahun berapa? Pokoknya harus ditulis dari sini. Mumpung ada wakil ketua DPRD, karena banyak sekali yang kita tidak tulis, nanti pada waktunya mau dicari, tidak ada. Kalau udah dari tahun 1930-an, berarti Belanda lagi ngapain? Jadi tolong panitia nanti ditulis, dan semua tokoh-tokoh yang ada di balik dirintisnya, dibangunnya masjid yang penuh dengan keberkahan ini, namanya harus dikenal. Saya masih ingat ketika ada pertemuan di Mesir, di kediaman seorang dai terkenal Habib Ali Al-Jufri, yang hadir di situ para ulama dari beberapa negara. Kemudian kita membaca sanad, dan ketika membaca sanad disebut nama satu-satu. Kan kalau kita menyebut sanad pun kan disebut. Kalau kita baca Sahih Bukhari itu kan ada sanadnya tuh, kan namanya disebut. Lalu dijelaskan kenapa kitab-kitab hadis tersebut, kenapa para ulama ketika meriwayatkan sanad menyebut nama. Salah satu dari hikmahnya, jangan pernah melupakan. Jangan pernah melupakan sejarah. Yang kedua, nama-nama tersebut adalah nama para ulama, yang nama-nama itu kalau disebut mendatangkan keberkahan. Jadi mohon, saya mengharap sekali panitia nanti bisa ngasih
satu masa banyak orang yang mengorek-ngorek, yang ingin menghapus berapa banyak jasa orang-orang yang baik, mau dilupakan, sengaja mau dihapus. Maaf ya, saya harus menyebut Israel, negara itu sekarang dan sudah sekian puluh tahun itu mau menghapus jasa mereka yang pernah berada di sana, dan mereka hampir berhasil. Kenapa? Karena gak ada yang mau mencatat, gak ada yang mau menulis, gak ada yang mau menjaga peninggalannya. Jadi mohon dari 1900, kira-kira dari 1930 dicatat, dan wakil ketua DPR siap mendukung. Amin. Siap mendukung. Saudara-saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Muhammad lahir, seluruh nabi-nabi sudah menyebut nama Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, saya ulangi lagi, seluruh para nabi-nabi diikat perjanjian. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi-nabi. Hei para nabi-nabi, lama ataitukum, ketika aku berikan kepada kamu kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, apakah kamu sekalian akan beriman kepadanya, akan memperjuangkannya? Qalu aqrarna. Para nabi-nabi ikrar. Ikrar itu bahasa Indonesia dari bahasa Arab, karena memang ada yang melakukan penelitian, bahasa Indonesia itu hampir 40% menyerap dari bahasa Arab. Makanya kabar itu dari bahasa Arab, khobar. Kan susah ngomongin kok susah. Akhirnya jadi kabar. Daerah itu daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Diwan Wakalatul Rakyat, Dewan Wakalah Perwakilan Rakyat itu susah ngomong, rakyat susah, rakyat kan ruwet ngomong, rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Musyawarah Rakyat. Jadi diambil diserap dari bahasa Arab. Ikrar. Qalu aqrarna. Fashhadu, di akhir ayat tersebut Allah mengatakan fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Perjanjian tersebut ikrar paling suci, ikrar paling agung, diambil dari para nabi-nabi seluruhnya. Untuk apa diambil ikrar tersebut? Kalau bertemu dengan Nabi Muhammad, kalau berjumpa dengan Nabi Muhammad, betul iman Nabi walaupun suruh beriman tidak. Mereka ikrar kalau meyakini saja cuma ibadah. Aqrarna wa akhadtum ala dzalikum isri, diambil perjanjian tersebut, mengikat para nabi-nabi. Ayat ini dikatakan oleh sebagian ulama ayatul maulid rasul, ayat tentang maulid Nabi. Belum lahir, seluruh nabi-nabi sudah pantas nggak dirayakan maulidnya? Kalau kita semua yang hadir di sini, saya dan semua tanpa terkecuali dengan segala hormat, nggak ada yang pantas dirayakan kelahirannya. Emang apaan lebihnya? Yang nunggu kelahiran kita siapa sih? Sebelum kita lahir siapa yang nunggu? Siapa yang nyebut kita sebelum kita lahir? Gak ada. Makanya yang bid'ah itu yang bilang apa? Gak ada yang pantas. Kenapa para ulama melaksanakan
memperingati dan menganjurkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa ini sebelum terjadi sudah dinanti-nantikan. Sampai Nabi Isa alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, Nabi Isa tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kepada Nabi Isa alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Selalu ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan, tidak pernah lupa untuk mengingatkan bangsa Bani Israel yang beliau diutus untuk bangsa Bani Israel. Nabi Isa selalu mengatakan, hei bangsa Bani Israel, aku adalah utusan Allah untuk kamu sekalian. Aku membenarkan Taurat yang ada di hadapanku, dan aku membawa berita gembira akan datang setelahku seorang Rasul namanya Ahmad. Kalau nggak ngaji, langsung pegang Al-Quran, ada yang mengatakan ada yang salah. Katanya Muhammad, kok ini Ahmad? Ada lagi yang gaya, kalau nggak ngaji itu bahaya. Gaya, dia mengatakan apa? Saya udah keliling di Timur Tengah, nggak ada gajah di Timur Tengah. Yang ada otak. Oh, ada surat-surat. Oh, ada surat gajah. Ini salah nih. Kalau nggak ngaji, hidup itu ruwet. Ruwet ya? Kalau ngaji kan dijelasin nanti sama kiai-kiai kita, sama habaib kita dijelasin. Saya udah ke Timur Tengah tuh, saya udah ke Yaman, saya udah ke Irak, saya sudah ke ini, sudah itu. Nggak ada tuh. Gajah kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kok ashabul fil? Salah kali. Mestinya ashabul apa? Ashabul apa? Atau ashabul nur? Atau ashabul jimal? Muhammad dan Ahmad. Muhammad dan Ahmad. Dua nama untuk satu sosok yang mulia. Jangan bingung dengan dua nama. Ada kota di Indonesia namanya Solo atau Surakarta. Mana yang benar? Solo atau Surakarta? Sama aja. Dua-duanya. Ahmad menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama ahli tafsir paling istimewa pada masa lalu, pada masa terakhir ini, maaf, alaihi rahmatullahi ridwan. Beliau pernah menguraikan tentang makna dari nama Ahmad dan Muhammad. Ahmad artinya paling banyak memuji Allah. Banyak duit, muji Allah. Gak punya duit, muji Allah. Senang, muji Allah. Susah, kita levelnya kalau senang muji Allah. Kalau susah, makom kita itu makom apa? Makom pas-pasan. Ahmad paling banyak memuji Allah. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, di medan perdamaian, di medan pertempuran, tidak pernah tidak memuji Allah. Kalau kita ada alhamdulillah banget, ada alhamdulillah. Alhamdulillah saja, ada alhamdulillah. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah fi a'la darajat. Asma makanati. Nabi Muhammad SAW memuji Allah adalah perbuatan yang tidak pernah beliau tinggalkan.
begitu tinggi, begitu mulia. Ahmad artinya paling banyak memuji. Muhammad paling banyak mendapatkan pujian, paling banyak mendapatkan. Siapa yang melihat Nabi Muhammad akan memuji Nabi Muhammad. Siapa yang mendengar tentang Nabi Muhammad akan memuji Nabi Muhammad. Siapa yang mempelajari tentang Nabi Muhammad, dia akan memuji Nabi Muhammad. Sampai-sampai Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Abu Sufyan itu donatur. Di sini donatur yang sudah bikin kacau. Ini donatur setiap perang. Pokoknya dari mulai perang Badar, perang Uhud, banyak sekali perang-perang tersebut. Sebelum Abu Sufyan masuk Islam, donaturnya namanya Abu Sufyan. Waktu Hubayb bin Adi radhiyallahu anhu akan disalib, waktu itu ada Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, Hubayb, kamu akan digantung, kamu akan dipenggal kepalamu gara-gara Muhammad. Bagaimana menurutmu kalau posisi ini diganti untuk Muhammad saja? Karena yang menyebabkan kamu akan dibunuh ini Muhammad. Hubayb bin Adi mengatakan, satu duri kecil menyentuh Nabi Muhammad, kami tidak akan biarkan. Abu Sufyan tidak sadar, saking keadaan dan situasi itu istimewa sekali. Beliau yang masih kafir waktu itu mengatakan apa? Ma ra'aitu ahada yuhibbu ahada ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku belum pernah melihat seorang mencintai seseorang sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad. Abu Sufyan mengucapkan ini masih dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Kalau Abu Sufyan hari ini hadir di Jakarta, Abu Sufyan akan geleng-geleng kepala. Ternyata ma ra'aitu ahada yuhibbu ahada ka hubbi ummati Muhammadin fi hubbi Muhammad. Kalau Abu Sufyan hadir sekarang, dia bingung lagi dari Madinah ke berapa kilometer? Bayangkan dari tahun 1930 sudah berdiri, sudah ada tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau Abu Sufyan hadir, Abu Sufyan akan benar-benar kagum. Dan Abu Sufyan nanti masuk Islamnya di Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Abu Sufyan lari karena dalam dari semua perang itu Abu Sufyan. Begitu Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau yang mulia akan masuk ke kota Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah, dalam detail riwayat Fathu Makkah, Nabi yang memimpin para sahabat tersebut sempat memberhentikan pasukan sebentar. Nabi Muhammad akan berhenti. Wahai Rasulullah, kenapa kita harus berhenti? Di depan kita ada seekor anjing yang sedang menyusui anaknya, lagi tidur. Jangan sampai terganggu dengan apa? Anjing saja dapat apa? Anjing dapat apa? Jadi kalau disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, anjing aja dapat. Berarti ambil jalan sana, jalan sana. Ada anjing yang sedang menyusui anaknya dan mereka tertidur. Jangan sampai terganggu dengan suara perjalanan. Anjing. Gak ada manusia di muka bumi yang memiliki rahmat, cinta dan kasih sayang. Jangankan seperti setitik, sulit sekali untuk kita mendapatkan orang yang memiliki.
Kemudian begitu sampai di kota Mekah, Abu Sufyan sudah lari bawa cucunya, lari ketakutan. Dan di Mekah terdengar suara putus asa, karena biasanya masyarakat waktu itu kalau masuk pasukan musuh, biasanya mereka akan dihanguskan, akan dihabisi. Mereka teriak, "Al-yawm yaumul malhamah, al-yawm azaballahu Quraisyan." Hari ini adalah hari pertumpahan darah. Hari ini adalah hari Allah akan menghinakan suku Quraisy. Muhammad akan membalas dendam. Lari semua berpulang-pulang, termasuk Abu Sufyan. Nabi mendengarkan itu. Nabi Muhammad mengatakan, "Al-yawm yaumul marhamah, al-yawm a'azzallahu Quraisyan. Man dakhala dara Abu Sufyan fahuwa amin." Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini Allah akan memuliakan suku Quraisy. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan mendapatkan keamanan. Abu Sufyan lagi dipanggil sekali Nabi Talib. "Abu Sufyan, sini pulang." Kenapa? Muhammad pasti membalas dendam. Orang jahat selalu menganggap orang lain, tukang tipu selalu menganggap orang lain, tukang balas dendam selalu menganggap orang lain. Salahnya kata Nabi, benar nggak tadi? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan ini apa? Abu Sufyan bawa di rumah ada orang modok indah, rogong, udah rame. Abu Sufyan langsung tersentuh. Dan pada peristiwa Fathu Makkah, Nabi Muhammad mengatakan, "Aqulu lakum misla ma qala akhi Yusuf li ikhwatihi." Aku sampaikan kepada kamu semua apa yang pernah disampaikan oleh saudaraku Yusuf alaihissalam terhadap abang-abangnya, terhadap saudaranya. Kita di Betawi, kalau ada yang hamil sekian bulan, berapa bulan? 7 bulan atau 4 bulan? Perbedaan pendapat ulama. Ada yang 4 bulan? Biasanya itu kan ada acara tuh. Baca apa? Baca surat? Kayak apa ya? Itu dibaca surat Yusuf. Dibacakan surat Yusuf supaya dulu. Masalahnya kalau cuma ganteng dan kalau masalahnya cuma ganteng dan cantik, itu urusannya genetika, keturunan. Bapaknya pas-pasan, ibunya pas-pasan, mudah. Dibacain surat Yusuf 15 kali, insya Allah mirip sama bapak dan ibunya. Dibacakan surat Yusuf, jangan hanya boleh biar nanti ganteng kayak Nabi Yusuf, tampaknya kayak Nabi Yusuf, gak ada masalah, boleh. Tapi jangan itu satu-satunya. Karena kalau itu satu-satunya terbukti. Mana yang mirip Nabi Yusuf? Ternyata kita harus sadarkan diri kita. Tujuannya itu bukan satu-satunya dari pembacaan surat Yusuf. Pada wanita yang hamil 4 bulan atau 7 bulan, jangan niatnya satu-satunya untuk tampan dan cantik. Karena ayat yang berbicara tentang tampan Nabi Yusuf hanya satu ayat. Mahada basara in hada illa malakun karim. Cuma satu ayat. Selebihnya ikhwatu Yusuf. Selebihnya persaudaraan. Sampai nama abang-abang Yusuf gak disebut. Kenapa nama abang-abang Yusuf gak disebut? Jangan sampai nanti namanya abadi percuma. Tapi disebut seikhwatu Yusuf. Ikhwatu Yusuf. Jadi dibacain surat Yusuf, jangan cuma mau ganteng doang. Udah jatuh cinta main pas-pasan. Mau baca surat Yusuf, jadi salah kan surat Yusuf. Boleh niat itu, tapi tambah dan jadikan inti agar yang lahir nanti punya akhlak seperti akhlak Nabi Yusuf. Silaturahminya seperti Nabi Yusuf yang membuat banyak orang jatuh cinta. Nabi Yusuf alaihissalam wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf dapat air limbah
Air juga dibalas dengan air. Jangan dibalik. Nabi Yusuf alaihissalam dilempar oleh abang-abangnya, diinjak oleh abang-abangnya, mau dibunuh oleh abang-abangnya, sampai masuk ke sumur, sampai dijual di pasar budak, sampai menjadi budak, sampai masuk ke dalam penjara. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bertahun-tahun. Dendam gak sama abang-abang? Begitu ketemu Nabi Yusuf udah jadi menteri. Ij'alni ala khazainil ardh. Begitu ditawarin sama raja, Yusuf, tafsir mimpimu paling meyakinkan. Dan aku mantap, akan ada 7 tahun masa panen, akan ada 7 tahun masa panen bagus. Setelah itu akan ada 7 tahun masa paceklik. 7 tahun yang pertama simpan. Itu kata Nabi Yusuf. Raja bilang ya, kamu mau posisi apa? Pak, mau menteri apa? Apa dia namanya? Ij'alni ala khazainil ardh. Jadikan saya yang bertanggung jawab untuk hasil bumi. Bahasa gitu menteri apa? Tanian, taubat, bulog, Allah, pokoknya hasil bumi. 7 tahun pertama panen di Mesir bagus, nyimpen. 7 tahun yang setelahnya, Palestina yang tetangganya, paceklik gak punya simpenan, semua datang ke Mesir. Abang-abang Nabi Yusuf yang namanya Yahuda, yang namanya Syafur, yang namanya Fulan, Wa'alam, semuanya datang. Nabi Yusuf tahu, ini abang-abang ini. Dia datang, Nabi Yusuf tanya, dari mana? Kami dari Palestina. Keluarga berapa? Saudara kami 15, yang satu dimakan serigala. Bohongnya gede banget sih. Bohongnya masih ada tuh. Kalau kita udah ketemu apa itu? Makan serigala dulu. Ngomong sama siapa loh? Ya udah, kata Yusuf. Ini yang datang kan 11, ini yang datang kan 10. Adik kami yang paling kecil kan masih ada di sana. Nanti sebelum habis datang lagi ke sini, ya. Di sini, ini namanya BLT, bantuan langsung tunai. Orang partai siang-siang aja. Udah dibagi belum? Ini bantuan langsung harus orangnya supaya nggak salah sasaran. Pulang. Ayah, yang di Mesir baik banget ayah. Kita harus tahu sebelumnya. Inilah Antul Yusuf, laulah Tuhan dulu. Ayah ingat Nabi Yusuf, ayah ingat Nabi Yusuf. Ayah udah pikun lah, Yusuf udah ada. Ya udah, kalau kamu udah sama ya sekarang gini, kalau mau berangkat buat perjanjian di depan notaris. Boleh bawa adikmu yang paling kecil, jangan sampai seperti Yusuf alaihissalam. Dan berangkat. Boleh gak sih main sinetron? Boleh dari mana? Boleh gak? Action boleh gak? Boleh. Dari mana? Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu adiknya datang, Nabi Yusuf nangis. Yusuf, diam aja. Yusuf. Nah, tuh siapin. Nabi Yusuf bikin skenario. Jelas dari kalau raja itu berasa sebagai kita kristal. Jelas pijakan kristal punya raja sama Nabi Yusuf disuruh masukin di kantong punya adiknya yang namanya Binyamin. Waktu itu semua sudah mau berangkat, pemeriksaan dia juga ya. Periksa. Dari dalam teriak. Jelas milik raja hilang, periksa itu semua. Stop, gak boleh ada bergerak. Periksa. Ini namanya action. Ternyata dari mana dikasih siapa? Dirangsang di siapa? Disengaja nggak disengaja? Wah, abang bilang, tolong saya punya perjanjian di depan notaris. Harus bawa pulang adik saya aja yang ditahan disuruh pulang. Gak bisa. Alat bukti ditemukan milik dia. Alat bukti itu di mana ditemukan alat bukti dia harus tanggung jawab.
Yang paling besar kamu pulang. Dia ngomong sama Nabi, gimana kita ngomong? Dia aja ngomong deh, gue di sini. Pulang. Mereka pulang datang. Ayah, ternyata adik kami mencuri ayah. Gak mungkin. Lata dulu minta berwahid dulu kita buat mutafarriqah. Jadi Yusuf jangan masuk melalui satu cara, tapi dengan bin abwab mutafarriqah. Cepat cari Yusuf. Abangnya lagi di sana tuh yang jadi dia nggak mau pulang tuh, lagi ngelamun aja. Lihat dia, ayah adik gue, gantengnya. Karena dulu berkisahnya waktu Yusuf masih kecil, di penjara berapa tahun? Di penjara berapa tahun? Ini bedanya, maaf, bapak wakil ketua DPRD. Kalau zaman dulu itu mau jadi pejabat masuk penjara dulu, baru jadi pejabat. Kalau sekarang Astagfirullahaladzim. Ada yang mengatakan 40 tahun. Mereka nggak lucu. Paling tidak lebih dari 20 tahun. Kalau Yusuf usianya masih di bawah 12 tahun, perubahan wajahnya masih besar kan? Masih mungkin kan? Tapi abang-abangnya kan ditinggal oleh Nabi Yusuf, berpisah dengan Nabi Yusuf, usianya sudah dewasa. Jadi abang-abangnya Nabi Yusuf kenal. Tapi abang-abangnya tidak mengenal. Karena berkembangnya kan jauh sekali kalau masih kecil berpisah. Ada Yusuf. Kamu Yusuf ya? Yusuf, maafin kami ini. La tasriba alaikum al-yawm. Gak usah ada dosa yang dihati dan bikin panas. Udah, aku Yusuf. Udah, nih saya mau ganti baju. Baju saya masih ada keringat saya, nanti bawa ciumkan ke. Kenapa? Karena waktu itu ayahnya menangis mendapatkan baju Nabi Yusuf yang katanya dilumuri darah karena dimakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, memaafkan abang-abangnya. Waktu itu belum ada partai, belum ada partai, masih satu partai itu. Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Dibacakan surah Yusuf supaya kita semua yang lahir nanti silaturahminya seperti Nabi Yusuf, sayangnya dengan saudaranya seperti Nabi Yusuf. Nabi Muhammad SAW yang kita rayakan maulid beliau SAW, beliau lebih dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memaafkan abang-abangnya karena memang satu darah dengan beliau. Tetapi Nabi Muhammad SAW menganggap ini yang nanti disebut oleh sebagian ulama namanya saudara sebangsa. Saudara, kita di sini ada yang asli Betawi, ada yang Betawi pulang, ada yang Betawi, ada yang pulang, ada yang campuran, ada yang macam-macam. Naturalisasi. Pokoknya kalau anggota dewan boleh sasi-sasi. Itu mah terakhir. Nabi Muhammad SAW akhlaknya begitu istimewa. Kalau Nabi Yusuf memaafkan abang-abangnya, kalau Nabi Muhammad memaafkan tetangga-tetangganya, Nabi Muhammad menjadikan tetangga-tetangganya seperti Nabi Yusuf menjadikan dan memperlakukan abang-abangnya. Aqulu lakum misla ma qala akhi Yusuf li ikhwati. Aku sampaikan kepada kamu. Padahal waktu itu Nabi Muhammad punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kemampuan untuk menghancurkan musuh-musuhnya dari Mekah tersebut. Kalau Nabi Yusuf memaafkan abang-abang Nabi Muhammad, menjadikan semua adalah saudara. Dibacain surat Yusuf supaya kita bisa, ya syukur-syukur dapat cipratan, syukur-syukur. Tapi kalau enggak sadarlah kita ya kan. Udah lihat foto bapaknya kayak begitu, foto ibunya kayak begitu. Dibacakan surat Yusuf untuk memiliki silaturahmi. Sebentar lagi ini tahun politik. Jangan mau dia baik.
Jangan. Dan pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup Aus dan Khazraj, dua suku besar di kota suci Madinah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa sampai ke Madinah. Ya Rasulullah SAW ke Mekah untuk haji, untuk umrah. Dan mudah-mudahan semua kita bisa sampai ke Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa sudah merdeka. Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita keteladanan. Dua suku Aus dan Khazraj ini tadinya perang terus. Begitu Islam masuk, Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, semuanya menjadi bersaudara. Nabi menyatukan mereka semua, mereka menjadi bersaudara. Ketika sudah bersaudara, Aus dan Khazraj sudah melupakan semua pertikaian masa lalu. Ada kakek-kakek Yahudi namanya Syas bin Qais. Tolong Pak, waktu itu pada BP cari yang KTP-nya namanya Syas bin Qais. Syas bin Qais al-Yahudi. Kalau ada tolong laporin. Jadi sahabat-sahabat Nabi dari kaum Ansar, dari asal sukunya Betawi Aus dan Betawi Khazraj. Aus dan Khazraj lagi duduk di masjid, lagi selesai sholat, kita ngobrol, lagi lama, hangat, hubungannya itu hangat, baik. Ada orang Yahudi namanya Syas bin Qais, terlihat panas. Gua akan bikin ribut lagi. Nih bro, masak rokok gitu kayaknya, kasih rokok sambil ngobrol. Gak rokok sih, ikut minggu nggak ada. Dia bilang apa? Kamu siapa nama kamu? Saya pulang. Oh, kamu dari suku Aus ya? Dulu kakek kamu dibunuh sama suku dia. Kamu siapa? Saya pulang dari suku Aus. Nah, bapak kamu kan kalah perang lawan Aus. Ribut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nabi sampaikan mengingatkan, anak arah jahiliyah. Apakah fanatisme jahiliyah yang berbau busuk kamu mau hidup dengan ini? Gara-gara siapa? Satu, hati-hati, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia hanya Indonesia. Negara berpenduduk muslim yang semuanya cinta kepada Nabi Muhammad cuman negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang tidak berhenti semenjak sebelum masuk Rabiul Awal sampai Ramadan. Masih ada yang bikin apa? Jangan sampai dikacaukan. Kalau nanti ada yang beda-beda pilihan, kita ingat Nabi Yusuf. Jangan baca Nabi Yusuf, jangan baca surat Yusuf dulu. Kita praktekkan surat Yusuf. Kita teladani Nabi Muhammad SAW yang menjadikan semua anak bangsanya, semua tetangganya adalah saudara. Dan yang terakhir, saudara-saudara, saya ingin mengingatkan diri saya dan saya ingin mengajak semuanya, terutama kita yang di Jakarta, begitu juga untuk saudara-saudara kita di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu dilakukan konferensi Sufi dunia di Pekalongan oleh Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Mata'allah Bidul Hayat. Yang hadir itu tidak cuma 35 perwakilan dari 35 negara, 60 ulama. Bukan ustaz nih, kalau ustaz kan kelas bawah. Ini ulama-ulama besar. Semuanya datang ke Indonesia, semuanya memuji Indonesia, semuanya bangga dengan Indonesia, semuanya senang dengan Indonesia. Karena kita bikin acara maulid ini gak pernah ada yang larang. Sama masih nasi, sama nasi, polisi dibantu, semua dibantu. Gak ada seperti ini. Makanya kita jaga. In kunta zi ni'matin
far'aha fa innal ilaha sari'un iqab. Siapa yang punya kenikmatan, jaga. Kenikmatan ini harus kita jaga, dan mudah-mudahan kita yang hadir di Maulid Nabi Muhammad SAW, kita akan meneladani Rasulullah SAW. Kita jaga negeri kita, kita jaga bangsa kita jaga Indonesia, dan kita yakin sekali para ulama, para habaib, para tokoh yang membangun masjid ini, yang sekarang ada di alam barzah, mereka semua bergembira karena kita masih melanjutkan semua kebaikan beliau-beliau semua. Dan mudah-mudahan kalau kita meninggal dunia nanti, kita di alam barzah dalam keadaan bergembira karena anak cucu keturunan kita melanjutkan semua kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Dan mudah-mudahan kalau kita nanti meninggal dunia di padang mahsyar nanti, karena kita hadir Maulid Nabi, karena kita cinta dengan Nabi Muhammad, kita bisa duduk di samping Nabi Muhammad, kita bisa mendapatkan kemuliaan menatap wajah langsung Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan air dari telaga Haudi Kausar langsung dari tangan Nabi Muhammad SAW. Banyak kurang dari saya, mohon diwakili maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.